Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan. Hari Sabtu 9 September 2023 diadakan komsel di rumah keluarga Pak Henry dan Ibu Lita. Bagi jemaat yang ingin memperdalam iman dan mempererat hubungan dengan sesama jemaat, mari bergabung dalam komsel yang dimulai pada pukul 18.30. Jangan ragu untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar gereja kita. Ibadah Raya Minggu 10 September 2023 akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Dan juga ibadah sekolah minggu pada pukul 10. Kami ingin mengingatkan para orang tua untuk senantiasa mendampingi putra-putrinya dengan baik saat berada di ruangan sekolah minggu. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan Yesus. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelumnya kita mau nyanyikan sebuah lagu. Kita mau satu sebentar. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Buat pagi hari yang indah ini Bapa. Buat hari yang Tuhan beri, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus.
mata hati dan pikiran anak-anak-Mu Bapa pagi hari ini. Biar kami boleh melihat keindahan Tuhan Yesus, kemuliaannya yang tiada taranya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami Bapa untuk kebenaran-Mu. Beri kami makan Bapa di dalam nama Yesus. Sebab manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Roh Allah sudah ada di tempat ini untuk mengajar, bahkan menyembuhkan setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita dengar firman, seperti biasa di awal bulan kita akan mengurapi anak-anak sekolah minggu saudara. Haleluya. Yuk anak-anak sekolah minggu boleh maju. Haleluya, haleluya. Yuk maju ke depan. Ya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Sama-sama yuk, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Mari arahkan tangan saudara ke anak-anak kita. Kita percaya ada kuasa Allah. Amin. Kita percaya kuasa Allah menjamah anak-anak kita. Hamba berdoa Bapa mengurapi anak-anak kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan minyak urapan ini Bapa, kami mengurapi anak-anak kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua sehat. Mereka anak kerajaan sorga yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Bapa berikan mereka kecerdasan, kepandaian Bapa dalam nama Yesus. Apa yang dunia katakan Bapa, mungkin ada yang dikatakan hiperaktif, mungkin ada yang dikatakan kurang. Berdoa Bapa mengurapi, memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Mereka sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka serupa segambar dengan Allah. Mereka sehat, mereka cerdas, mereka bergirang, mereka bergembira. Dan Tuhan memberkati mereka, tumbuh kembang mereka Bapa, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Dan mereka akan jadi seperti tunas pohon zaitun di tengah-tengah keluarga mereka. Jadi kebanggaan keluarga mereka. Cinta Tuhan Yesus, dikasihi Allah, dikasihi manusia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat minggu lagi. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita baru aja merapikan sedikit-dikit ya untuk lantai 3. Kemudian juga untuk lantai 2 yang mungkin saudara bisa lihat juga ada sebagian di lantai 1 ini masih terus mengerjakan saudara ya. Saudara, saya perlu mengapresiasi dulu ini koordinator kita ya, Pak Kris beserta tim ya. Baik tim sekolah minggu ini mereka capek-capek sampai malam-malam ya. Ya, Pak Kris, Bonang ya, semua anak muda nih, Andri ya. Upah mereka besar di sorga. Amin. Dengan catatan kalau masuk sorga. Tapi rasanya sih yakin kita masuk surga saudara. Haleluya. Haleluya. Bilang kanan kirinya dulu, kamu pasti diberkati Tuhan. Amin.
Haleluya. Saudara, kita akan masuk di dalam bulan September ini dengan tema berjalan dalam kuasa Allah. Amin. Siapa yang mau berjalan dalam kuasa Allah? Angkat tangan kanannya. Ya, angkat tangan kanannya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara, saya ingat firman Tuhan ya, sebelum kita kupas saudara. Mungkin ada di antara saudara yang pernah ngalamin ya, udah jadi Kristen puluhan tahun tapi rasanya kayaknya capek, lelah gitu ya. Saudara mungkin ngadepin masalah, tantangan yang rasanya nggak habis-habisnya, tapi belum lihat jalan keluar, belum lihat mujizat ya. Mungkin saudara bertanya dalam hati, kalau saya ini anak Tuhan, kenapa ini menimpa saya dan lain sebagainya. Tapi saudara dan saya harus mengalami hidup dalam kuasa Allah, saudara. Yesaya 40 ayat 31 berkata apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan bersama saya, kekuatan baru. Nah, efek dari kekuatan baru ini, Alkitab bilang di situ kekuatan baru titik 2, mereka seumpama raja wali yang naik terbang, saudara. Saudara, bahwa apa bedanya raja wali dengan burung lain, saudara? Raja wali itu kalau dia ada badai, itu adalah sebuah kesempatan supaya dia menggunakan, dia memanfaatkan badai ini untuk terbang lebih tinggi lagi, saudara. Beda dengan burung emprit, saudara. Kalau burung emprit lihat badai, maka badai ini jadi ancaman sehingga dia justru jatuh ke bawah karena badai. Coba tanya kanan kirinya, kamu raja wali apa emprit? Saudara dan saya yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama raja wali. Dengan kekuatan sayapnya dikatakan mereka berlari tapi tidak lesu. Mereka berjalan tapi tidak lelah. Amin, saudara. Dan pagi hari ini tema andalan kita adalah 1 Korintus 4 ayat 20. Boleh kita bangkit berdiri dan kita baca satu ayat ini. 1 Korintus 4 ayat 20 sudah ada di layar, saudara. Kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saudara dan saya, coba lihat saya dulu ya. Lihat saya ya. Saudara, saya harap saudara ikuti apa yang saya katakan. Coba angkat tangan kanannya, coba putar-putar, stop. Putar-putar, stop. Putar-putar, stop. Taruh di kepala, taruh di bahu, taruh di kepala, taruh di bahu, taruh di dahi. Nah, dahi mana dahi? Dahi di mana? Dahi di sini. Tapi karena tangan saya taruh di dagu, ini dagu. Semuanya rata-rata mengikuti. Mengapa, saudara? Karena menurut Dr. Albert Mehrabians, dalam ilmu komunikasi dikatakan bahwa 7% efek kata-kata. Jadi kalau kita hanya ngomong, saudara, itu efeknya hanya 7% pengaruhnya. Tapi kalau pakai intonasi gitu ya, kemerdekaan Indonesia, wah itu intonasi, saudara. Beda dengan kemerdekaan Indonesia, datar-datar aja. Kalau datar-datar aja hanya kata-kata, itu efeknya 7%. Makanya gak heran kalau saudara kirim WhatsApp, saudara kirim SMS, padahal mungkin saudara maksudnya biasa, tapi lawan bicara saudara bisa tersinggung. Kalau ngomongnya begitu, hah? Maksudnya apa? Enggak, gue biasa aja. Karena kenapa? Karena pengaruh kata-kata itu hanya 7%. Tapi kalau ditambah intonasi pengaruhnya 38%. Tapi ternyata yang paling efektif kalau kata-kata itu ditambah intonasi, putar-putar, taruh kepala, taruh bahu, lalu ditambah 55% efek dari bahasa tubuh, body language. Bahasa tubuh dikombinasi sama kata-kata, dikombinasi sama intonasi, itu pengaruhnya punya efek yang luar biasa, saudara. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa itu bisa kasih pengaruh, saudara. Bukan hanya perkataan, bukan hanya pidato. Waktu Paulus menulis ayat ini, saudara, saya ingin kasih tahu dulu ada latar belakangnya. Kenapa Paulus nulis surat ini? Yang pertama latar belakangnya adalah messenger
more important than the message. Di zaman itu di kota Korintus itu adalah kota yang tadinya menyembah berbagai kepercayaan, terutama yaitu dewa-dewa Yunani. Di situ mereka menyembah Dewi Artemis, mereka menyembah dewa Zeus. Ya mungkin saudara sering nonton film-filmnya ya, kalau ada Zeus, Zina, Hercules dan sebagainya saudara. Ya, Poseidon dan sebagainya. Di dalam kota yang seperti itu, kota Korintus itu mirip-mirip Jakarta saat itu. Kota di mana semua orang bisa saling berdagang. Mereka kota metropolitan. Dan waktu penginjilan masuk kota Korintus, mereka percaya kepada Injil, saudara. Ada 3 penginjil besar pada zaman itu di kota Korintus. Yang pertama namanya Paul, atau dalam bahasa Indonesia apa? Paulus. Lalu Apolos, dan yang terakhir adalah Peter atau Petrus. Dan waktu 3 orang ini menginjil, mendirikan gereja, saudara, maka seperti biasa orang punya fans. Sama seperti kalau saya khotbah di gereja tertentu, mulai ada fans, saudara, mulai ada yang suka sama khotbah saya. Lalu biasanya kirim pesan, kapan khotbah lagi di gereja kami Pak, gitu ya. Nah seringkali tanpa disadari kita fokus kepada messengernya, yaitu pengirim pesan, ketimbang message-nya, yaitu pesannya, saudara. Di kota Korintus bahkan ada kubu-kubu. Saya ini orangnya Paulus, saya fansnya Paulus. Ada yang bilang, oh enggak, kalau saya fansnya Apolos. Ada yang bilang ini, oh enggak, kalau saya Petrus. Dan tema yang kedua atau pokok pikiran yang kedua dari 1 Korintus 4 ini, bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan tidak hanya bisa pakai Paulus, Tuhan tidak hanya bisa pakai Apolos, Tuhan tidak hanya bisa pakai Petrus. Makanya Paulus berkata, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai, saudara. Nah, Tuhan bisa pakai siapa saja. Yang terakhir adalah message, pesan atau firmannya, itu yang punya kuasa. Saya nggak punya kuasa. Sehebat-hebatnya saya ngomong, saudara, belum tentu dan tidak bisa mengubah hati manusia. Yang bisa mengubah hati orang adalah Tuhan. Bahkan ungkapan berkata, dalamnya laut kita bisa ukur, dalamnya hati siapa yang tahu, saudara. Sehebat-hebatnya orang punya lidah, bahkan dikatakan lidah emas, belum tentu bisa mengubah hati seseorang. Mengubah pikiran mungkin, mengubah sudut pandang bisa jadi, tapi mengubah hati itu hanya Tuhan yang bisa. Sekitar 15 tahun yang lalu, saya diminta oleh gembala saya mendampingi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan ini mengaku penginjil dari sebuah lembaga. Dia orang Indonesia, ya. Dia dulu agamanya bukan Kristen, lalu masuk Kristen dan jadi penginjil. Dan dia mengaku dia itu adalah penginjil dari sebuah lembaga dan sudah menginjil di berbagai dunia. Lalu diundang di gereja di mana saya beribadah saat itu, saudara. Tahu gak saudara? Waktu dia khotbah, mujizat banyak terjadi. Waktu dia khotbah, banyak orang yang bukan Kristen mau jadi Kristen. Sampai gembala saya saat itu terpukau sekali, saudara. Saudara bayangin, saya yang ngedampingin. Ngedampingin itu maksudnya gimana? Saya yang nyetirin mobilnya, saudara. Saat itu dia naik Mercedes-Benz, jadi saya nyetirin mobilnya. Dari satu gereja ke gereja lain gitu, saudara. Kebayang gak? Jadi kalau saya sambil nyetir kan saya punya waktu ngobrol berdua. Saya pun kagum sama dia, saudara. Orangnya low profile, rendah hati sekali, saudara. Dulu saya punya sakit kutil di tangan ini, saudara. Jadi saya iseng, saya bilang sama dia, Papa Teta boleh gak doain kutil saya? Dia doa, dalam nama Yesus saya bakar kau gitu dia doanya, saudara. Benar, kebesokan harinya, saudara, kutil saya itu yang seperti benjolan itu tiba-tiba warnanya menghitam, saudara. Menghitam seperti gosong, lalu hari ketiga hilang total. Saudara, kalau jadi saya lihat hamba Tuhan ini gimana? WOW, saudara. Apa tuh WOW? Wow. Dia doain orang sakit sembuh. Bahkan ada bayi yang mati, saudara, dari rumah sakit, dibawa ke gereja waktu dia habis khotbah, ada altar call, didoain, itu bayi hidup lagi. Coba, kalau jemaat mah biasa aja. Lah saya yang nganterin, saudara. Betapa kagum saya sama dia.
Sampai satu ketika, saudara, ada seorang yang meneliti, memeriksa tentang dia. Apa benar dia ini adalah penginjil utusan sebuah lembaga? Apa benar dia sehebat itu? Tahu saudara, ternyata dia adalah seorang penipu. Penipu. Ngaku-ngaku aja. Syok semuanya. Satu gereja syok. Gembala saya saat itu kumpulkan semua jemaat di sebuah cabang. Siapa yang pernah didoain hamba Tuhan itu, saya doain ulang supaya tidak transfer roh penipu, katanya. Kita semua syok, kaget, saudara. Hah? Ternyata dia nggak seperti yang dia ngomong. Kalau dia khotbah, saudara, bukan cuma penuh, sampai mimbar duduk, dia nggak bisa ngapa-ngapa, semuanya orang. Karena orang saking kagumnya sama dia, saudara. Di situ saya bingung. Ada banyak orang-orang yang non-Kristen lalu jadi Kristen, yang sakit lalu sembuh. Ketika gembala saya ini tidak lagi mengundang si pendeta ini pokoknya di blacklist. Orang-orang itu pada cari siapa? Lah cari yang suka nganterin dia. Siapa yang nganterin dia? Jadi di gereja orang datang sama saya, pendeta itu mana ya Pak? Pendeta itu mana ya Pak? Saudara, jadi saudara ngomong apa? Oh, itu penipu. Setega itu saudara sama orang yang tadinya sakit sembuh. Setega itu saudara sama orang yang tadinya bukan Kristen jadi Kristen gara-gara pelayanan pendeta ini. Jadi saya bilang, nggak tahu. Saya nggak tahu dia kemana. Di situ awal-awal saya lahir baru. Awal-awal saya juga baru jadi Kristen kurang lebih 5 tahun. Saya ngelihat fenomena ini, saya bingung, kok bisa Tuhan? Kok bisa penipu doain orang sakit sembuh, bahkan menginjil orang bisa percaya? Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Karena Tuhan bukan bela orangnya, Tuhan bela firman-Nya, saudara. Jadi di 1 Korintus 4, Paulus menulis bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Katakan bersama saya, ada kuasa. Ada kuasa. Jadi firman Tuhan itu bukan apa? Firman Tuhan bukan apa? Omong doang. Firman Tuhan bukan omong doang. Mungkin saudara di sini dalam arti, Pak, tapi anak saya kan sakit. Tapi Pak, kan ekonomi saya, ya kayak Bapak nggak tahu aja. Saya mau katakan sama saudara pagi hari ini, saya mau ajak kita semua, yuk kita berjalan dalam kuasa Allah. Saya juga doa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau GB Live 10 tahun gini-gini aja. Saya pengen lihat ada mujizat Tuhan. Habis saya dilantik pendeta, perjalanan pulang ke rumah, itu yang terus saya doain. Lalu dalam hati Tuhan bilang gini, ya kamu minta aja. Jemaat kamu minta aja. Mintalah maka kamu akan menerima. Pertanyaannya, saudara minta? Saudara kalau ke dokter minta apa? Minta resep, benar ya? Benar ya? Kan saudara gak cuma datang ke dokter, sakit apa? Ya lu udah pinter, masa lu gak bisa tebak sih? Kan kamu dokternya, coba tebak, ayo tebak, saya sakit apa? Ya keluhan kamu apa yang gak nyaman? Ya coba tebak dong, kamu lulusan dokter kan? Kan enggak. Saudara datang, saudara terbuka, apa yang saudara rasa, lalu ujungnya saudara minta resep. Nggak sembuh, kalau saudara udah percaya dokter ya, dokter suruh bilang, datang lagi minggu depan ya, datang nggak? Datang. Sama Tuhan mau tanya ke saudara-saudara, minta nggak kuasa Tuhan? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kata kuasa di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah duname. Katakan bersama saya, duname. Duname itu adalah artinya kata yang dipakai untuk dinamit, saudara. Pernah nyalain dinamit di rumah? Pasti saudara nggak ada di sini lagi. Ya, saudara nyalain petasan aja udah heboh. Artinya apa, saudara? Dinamit itu punya apa? Punya kuasa yang berdampak. Kalau saudara hidup berjalan dalam kuasa Allah, pasti hidup saudara hidup yang berdampak, saudara.
Kalau ada kuasa Allah bergerak di dalam bisnis saudara, di dalam karir saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam pendidikannya anak-anak muda, saudara kalau berjalan dalam kuasa Allah, saudara punya dampak. Ini gak cuma ngomong yang sakit disembuhkan. Saudara mungkin ada yang bisnisnya sekarang lagi morat-marit, mungkin saudara mungkin karirnya stuck di situ-situ aja. Mungkin saudara secara pendidikan juga rasanya kok saya nggak lebih baik dari kawan-kawan saya. Tapi saya mau ingatkan, mari kita hidup berjalan dalam kuasa Allah. Gimana caranya? Nanti saya kasih tahu caranya. Sebelum saya kasih tahu caranya, pertanyaan mendasar pagi hari ini, mau nggak? Coba saudara tanya dulu dalam diri, mau nggak? Kalau saudara dalam hati, apa iya, apa iya, itu sama aja nggak mau. Karena saudara ragu. Tapi saya mau yakinkan saudara pagi hari ini, Tuhan punya kuasa. Amin. Karena Tuhan punya kuasa. Saudara, ada ungkapan yang bilang apa? Kalau kita bergaul sama penjual parfum, lama-lama wangi juga. Saudara dan saya, kalau saudara dan saya berjalan bersama Allah, karena Allah punya kuasa, cepat atau lambat, saudara pasti akan mengalami yang namanya kuasa. Cepat atau lambat saudara pasti mengalami yang namanya kuasa. Siapa di sini yang mau berjalan dalam kuasa? Amin. Coba tanya dulu. Jangan main langsung angkat tangan karena lata sama kanan kiri. Karena saya yakin Tuhan melihat. Malaikat melihat. Dan yang ketiga, setan juga lihat. Biarin aja setan ngeliatin kita, saudara. Dan setan itu biasanya akan membisiki kepada kita, Allah lu punya kuasa, hidup lu aja masih begitu. Saya mau katakan sama saudara, itu tugasnya setan. Emang itu tugasnya setan. Dan setan punya satu kelebihan, dia cukup konsisten, saudara. Di kitab Wahyu dikatakan dia mendakwa anak-anak Allah siang dan malam. Kebayang nggak? Nggak berhenti siang dan malam dia dakwa. Dia dakwa tuh gimana tuh? Allah, lu mah Allah, terus lu kayak bisikan tuh. Makanya orang ada yang bilang, dia menyakiti orang lain katanya dengar bisikan. Dia tabrakin diri ke kereta katanya dengar bisikan. Ini bisikan tuh. Itu bisikan udah sampai tingkat parah tuh, mau arah bunuh diri. Tapi banyak yang bisikin. Allah, katanya suami lu baik, masa begitu sih? Allah, kata istri lu gitu. Allah, masa kata orang tua lu ada tuh bisikin. Allah, lu mana begitu? Allah, masa begitu sih hidup lu? Allah, mah lebih keren temen lu. Tuh lebih keren tuh bisnis orang lain. Saya mau katakan hari ini saudara, saudara di mata Allah, saudara udah dikasih satu kuasa. Sebagai penutup kita buka Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yohanes 1 ayat 12. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang diberinya apa? Diberinya apa? Katakan, saya terima kuasa. Diberinya kuasa. Saudara diberi nih. Terus saudara bisa tolak gak? Bisa. Namanya juga dikasih. Beda sama setan. Kalau setan maksa, dia maksa. Tapi kalau Tuhan dia kasih. Jadi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan itu diberi kuasa. Kuasa apa? Supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Keren gak anak-anak Allah? Anak-anak Allah. Kalau saya, orang bilang tuh anak maju motor tuh. Kalau Benny tuh dibilang anak aku laku tuh. Kalau si Chris lagi nongkrong di daerah Kuningan tuh dibilang, oh ini anak Excel ya. Ya, kalau Marvel lagi jalan pakai seragam tuh anak penabur tuh katanya. Kalau Mesya nih anak Santo Yosef nih. Anak tuh bukan karena ada bapaknya, bukan.
Nggak selalu anak ada bapaknya. Anak kunci nggak ada bapak kunci. Anak daun nggak ada bapak daun. Anak tuh asosiasi, menunjukkan keterkaitan, hubungan dengan yang disebut. Jadi kalau saudara dibilang saudara anak Allah, berarti orang semikir, kalau Allahnya aja hebat, anaknya juga. Kalau Allahnya punya kuasa, anaknya juga. Allah sakit apa sehat? Anaknya juga. Allah diberkati apa dikutuk? Anaknya juga. Pagi hari ini setiap kutuk dipatahkan oleh Dia. Setiap ikatan dibebaskan. Aku percaya ora bakal ciloko. Kita nyanyi lagu itu ya. Ini lagu Jawa. Saya waktu lagi sidang pendeta, saudara, itu nyanyi lagu ini tiap hari, saudara. Saudara lihat dulu aja liriknya. Coba liriknya ada? Oke. Liriknya. Kulo amu pracaya ora bakal ciloko, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol. Coba lihat liriknya awal dari pertama. Kulo amung pracoyo. Artinya apa itu? Saya hanya percaya. Ora bakal ciloko. Apa? Gak akan celaka. Yanti bantu saya nyanyi. Terus nanging uripku mulya selaminya, tapi hidupku mulia selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan, hati saudara damai, hati saudara sukacita. Karena kalau orang berjalan dalam puasa, saudara pernah lihat tentara Rusia pas masuk Ukraina, ada yang jalannya gini? Nggak ada. Kenapa mereka jalan tegap, percaya diri? Karena merasa punya kuasa. Jadi kalau saudara berjalan dalam hidup ini, sisa 4 bulan nih kita di 2023 nih, jangan kalah sama keadaan. Amin saudara. Mungkin keadaan belum berubah, tapi pulang dari tempat ini, di ibadah ini, saudara udah berjalan dalam kuasa Allah. Saudara berjalan dalam kemenangan. Saudara berjalan dalam sukacita. Kulo amung pracaya ora bakal ciloko, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kula gandol Gusti. Yo kita gandol Gusti. Yuk sama-sama berdiri yuk. Gandol Gusti, saben
bergantung sama Tuhan. Gantungkan cita-cita saudara, gantungkan semua yang mungkin menjadi pergumulan saudara, gantungkan semua yang mungkin saudara takut, gantungkan semua masa depan anak-anak saudara. Mungkin saudara pikir, ntar anak gue 10 tahun lagi gimana ya? Hei, Tuhan udah bilang di Yeremia 29 dan 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rencana cilaka, ora bakal cilok, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Mari pagi hari ini, siapa yang mau gandol Gusti? Siapa yang mau bergantung sama Tuhan? Saudara akan berjalan dalam kuasa. Saudara masuk berjalan dalam kuasa. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Siap mau? Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sabandino, sabandino, rina waki gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Seperti anak bayi yang bergantung sama orang tuanya. Rina waki gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sabandino, sabandino, rina waki gandol, sabandino, sabandino, rina waki gandol, sabandino, sabandino, rina waki gandol. Janji ya, kita bergantung sama Tuhan. Amin. Amin. Angkat tangan dua-dua yuk. Gandol Gusti. Haleluya. Mari sejenak sembah Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anakmu yang kami mau bergantung kepada-Mu Bapa. Mari pagi hari ini minta sama Tuhan. Pagi hari ini minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau berjalan dalam kuasa-Mu. Tuhan, aku mau berjalan dalam kuasa-Mu. Mari anak-anak muda minta sama Tuhan. Mari setiap ibu minta sama Tuhan. Setiap bapak, setiap suami minta sama Tuhan. Setiap orang tua minta sama Tuhan. Tuhan bilang sama saya pagi hari ini, mintalah, maka kamu akan menerima. Pagi hari ini minta Tuhan, aku mau berjalan dalam kuasa-Mu. Sembuhkan aku, lepaskan aku, urapi aku dalam minyak baru. Haleluya. Shekalarabarabarabaya. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu. Tuhan, belas kasihan-Mu atas kami. Biarlah Kau berbelas kasih turut kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan perjamuan dulu saudara. Kita nikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa-Mu. Kami mau mengucap syukur Bapa. Bahwa kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa kuasa-Mu Tuhan. Bergerak bersama Bapa. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh kebenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus dalam nama Yesus.
Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Saudara imani, saudara yang sakit Tuhan sudah sembuhkan saudara. Anak-anak saudara Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan pulihkan, Tuhan membawa pemulihan pagi hari ini. Mari angkat roti, maka angkat anggur di tangan kanan saudara dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, beri kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Kalau ada di antara saudara yang berdoakan sebentar di depan, saya akan berdoa sebentar buat saudara. Jika ada di antara saudara yang mau didoakan, saudara boleh bantu berdoa. Sebab Kau besar. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari angkat tangan saudara dua-dua. Sama-sama kita mau katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dan terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dalam wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada